Hai kids, apa kabarnya kalian? Aku mau ucapin happy Sunday ya buat kalian semua. KKJ yakin nih, semua adik-adik, semua kids yang ada di rumah nih pasti udah siap, udah mandi, udah wangi, udah rapi. Nah, sebelum kita mau mulai ibadah sekolah minggu, aku mau bacain nih tata cara ibadah kita, oke? Yang pertama, aku yakin banget pasti kids udah rapih nih, udah pakai flanel juga, pokoknya udah siap banget lah buat ibadah. Yang kedua, aku mau ingetin kalian untuk siapkan Alkitab kalian supaya nanti saat ada firman Tuhan kalian bisa langsung buka Alkitabnya. Boleh dari handphone atau boleh langsung Alkitabnya ya kids. Nah, yang ketiga, aku mau ingetin kalian untuk siapin persembahannya. Nanti bisa minta tolong papa atau mamahnya transfer ke rekening yang ada di layar nanti ya kids di saat offering praise. Nah, yang keempat, aku mau ajak kalian untuk saat nanti kita praise and worship, saat kita mau nyanyi, aku mau ajak kalian untuk bangkit berdiri dan pastinya menyembah Tuhan dengan yang sangat antusias lah ya. Oke, pengumuman tata cara ibadah yang terakhir, yang kelima, untuk orang tua kids, papa dan mamanya harap menemani kidsnya, anak-anaknya saat ibadah supaya ibadahnya bisa anak-anaknya bisa mengikuti ibadah dengan baik. Oke. Oh iya, terakhir nih kids, aku mau kasih tahu kalian kalau hari ini ada yang baru nih. Hari ini bakalan ada drama keluarga Mercy. Wih, pasti kalian gak sabar ya, bakalan ada apa sih, siapa aja ya nanti, ceritanya kayak gimana ya. Pokoknya ikutin ibadahnya dari awal sampai akhir karena bakalan seru banget deh. Oke, itu aja tata cara ibadah kita. Selamat beribadah, happy Sunday. Aduh, Sri, bagaimana kamu? Lari-lari main HP, gambar papa jadi rusak semua kan? Tuh lihat, semua jadi rusak. Gelas juga jadi tumpah. Terus bagaimana? Ini Pak, minta maaf. Sri! Lihat ini, lipstik mama kenapa? Kamu apain kemarin? Bener-bener ya. Sri kamu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Dari drama Keluarga Mercy yang baru saja adik-adik tonton, kita akan belajar tentang saling memaafkan. Nah, Keluarga Mercy ini akan selalu ada tiap minggu dengan cerita yang seru banget. So, ikutin terus ya Ibadah Sotres Kids. Hai kids, yuk ini saatnya untuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, ajak mama papanya untuk ikut bergoyang bersama, oke? Let's go! Cuit cuit dubi dam dam dam, shalalala. Cuit cuit dubi dam dam dam, shalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuit cuit dubi dam dam dam, shalalala. Cuit cuit dubi dam dam dam, shalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Mari kita bertepuk tangan. Sorakan haleluya. Shalom kids, ini saatnya kita untuk memuji Tuhan. Yuk kita mari bangkit berdiri, ikutin gerakan kakak yang ada di depan, oke? Let's go. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu.
tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita duduk tenang. Kita angkat kedua tangan kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus,
sekarang waktunya kita sama-sama memberi yuk. Tapi sebelum kita memberi, kita mau baca ayatnya dulu. Di Amsal 11 ayat 24. Sama-sama kita baca ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kalau kita lihat ayat firman Tuhan ini, pasti kita terkesan banget ya. Karena ada orang yang memberi pada Tuhan tapi dia malah tambah kaya, bukannya berkekurangan. Sedangkan ada yang nyimpen hartanya, dia malah ngerasa semuanya kurang cukup. Nah, supaya adik-adik lebih mengerti tentang firman Tuhan ini, Kak Sharon ada nih perumpamaannya. Dan kali ini Kak Sharon bakal dibantu sama teman Kak Sharon. Kita panggil yuk sama-sama. Kak Hans, silakan masuk. Hai teman-teman dan Kak Syai. Hai. Oke Kak Hans, hari ini adik-adik kita mau belajar tentang ayat yang tadi. Di sini Kak Syai mau kasih Kak Hans kertas. Silakan dipegang. Oke, Kak. Terus gunting. Adik-adik boleh ikutin juga, tapi hati-hati ya pegang guntingnya di rumah. Terima kasih, Kak. Nah, kita ibaratkan kertas yang Kak Hans punya ini adalah hartanya Kak Hans atau uangnya Kak Hans. Oke. Nah, coba Kak Hans, ada berapa sudut dari kertas yang Kak Hans pegang? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sudut Kak, bukan yang datar. Ya, aku lupa. Oke. Nah, kalau misalnya Kak Hans, Kak Syai tanya ya, Kak Hans mau nggak sih memberi? Pasti Mau dong. Mau kan? Nah, coba Kak Hans ibaratkan lagi memberi sama Tuhan. Potong satu sudutnya. Dibantu pegangin ya. Oke, terima kasih, Kak. Jadi ini dipersembahin ya. Yap. Nah, sekarang Kak Hans hitung. Sudutnya ada berapa sekarang? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, Wow. tadinya ada 4, pas memberi malah jadi banyak, jadi 5. Coba memberi lagi. Kita potong lagi. Yang ini. Kita potong lagi sudutnya. Adik-adik di rumah sama-sama bantu hitung ya. Ayo Kak, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, tadinya 4, sekarang udah ada 6. Nambah 2. Gimana kalau kita memberi lagi? Coba Kak, potong lagi. Sama-sama kita hitung ya, bantu Kak Hansnya. Ayo Kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, udah nambah 3. Terakhir nih ya, terakhir. Kak Hans kasih sekali lagi. Kita Oke, potong Kak. sudut yang ini. Nah, kita hitung sama-sama lagi ya. Boleh Kak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, hebat banget ya. Nah, dengan kertas ini, perumpamaan ini, kita diajarkan kalau bener banget tuh firman Tuhan yang di Amsal tadi. Kalau saat kita memberi pada Tuhan, yang Kak Hans tadinya punya 4, memberi dia nggak jadi 3. Justru dia punya 5. Dia memberi semuanya, sekarang Kak Hans yang tadinya punya 4, sekarang punya 8. Keren banget ya. Betul banget. Saat kita memberi ke Tuhan, kita jadi semakin berkelimpahan. Yap. Jadi semangat ya kids untuk memberi. Terima kasih Kak Hans untuk Sama-sama, bantuannya. Kak. Bye. Thank you. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama siapkan persembahan kita. Kita siapkan yang terbaik. Boleh minta mama papanya juga atau orang tua kalian untuk siapin persembahannya dan nanti ditransfer ke rekening gereja atau melalui OVO. Oke? Kalian sudah siap semuanya? Kita sama-sama mau berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami mau memberi. Kami percaya Tuhan, berdasarkan firman-Mu saat kami memberi, kami nggak jadi kekurangan, justru kami semakin diberkati dan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang begitu mengasihi kami. Setiap kita yang sudah siap memberi, sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi kids.
sekarang waktunya kita sama-sama mau dengerin pengumuman yuk. Nah, untuk pengumuman yang pertama, shushu. Nah, minggu depan kita akan ibadah sama-sama kembali di jam 10. Jangan lupa pastiin kalian stay tune di YouTube channel kita ya. Jangan lupa ajak mama papa juga supaya temenin kalian ibadah, oke? Ingat ya. Nah, pengumuman kedua, jangan lupa follow Instagram Shouters Kids supaya adik-adik stay tune sama informasi-informasi yang akan kakak-kakak berikan. Nah, biasanya di situ juga ada games, ada juga info dress code. Jadi pastiin kalian up to date sama informasi dari Shouters Kids. Oke, di-follow ya. Nah, pengumuman yang terakhir, ini dia pengumumannya. Nggak kalah penting, yaitu adik-adik harus tetap stay healthy. Jangan lupa pakai hand sanitizer-nya, pakai maskernya kalau jalan-jalan, oke? Oke? Nah, itu aja pengumuman kita untuk minggu ini. Terima kasih adik-adik udah mendengarkan pengumumannya. Selamat beribadah. Hayo, kenapa ribut-ribut ini? Ini mainan siapa? Kok dua-duanya bilang punya dua-duanya gimana? Ayo ngaku, nggak boleh bohong. Tuh kan, ini punya Kak Hans kan? Kenapa direbut mainan Kak Hans? Ya udah nanti kakak beliin lagi ya. Baru ya. Pasti yang baru. Tapi kalau gitu biarin Kak Hans main. Oke? Minta maaf dulu dong. Kan udah rebut tadi. Kok nggak mau sih? Ayo minta maaf. Minta maaf ya. Maaf ya. Nggak boleh gitu. Ayo maafin dong, udah minta maaf. Maafin ya. Nah gitu dong, sekarang kan aku kan lebih enak. Oke, yaudah main bareng-bareng, jangan ribut-ribut lagi ya. Oke, main di sana ya. Oke, bye-bye. Oke, halo kids. Ketemu lagi bersama dengan Kak Charles di Shouters Kids, Fun and Connected. Nah, hari ini Kak Charles pengen bagiin tentang memaafkan. Tapi sebelum itu, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak buat kebaikan Tuhan, buat semua berkat yang Bapak berikan kepada adik-adik semua di rumah. Terima kasih, hari ini adik-adik ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan akan bertumbuh dan berbuah lebat di hati adik-adik. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, hari ini Kak Charles pengen bagiin tentang memaafkan. Tadi kalau misalnya adik-adik lihat, kenapa Kak KJ harus minta maaf ke Kak Hans? Karena Kak KJ sudah ngerebut mainannya Kak Hans. Nah, tapi setelah Kak KJ mau minta maaf ke Kak Hans pun juga harus memaafkan Kak KJ. Nah, kenapa kita harus memaafkan orang lain? Kenapa? Ada yang tahu? Iya betul. Kalau kita lihat di ayat firman Tuhan di Kolose 3 ayat 13, nanti adik-adik bisa buka di rumah dan bisa dibaca. Tapi hari ini Kak Charles akan bagiin. Kita baca bareng-bareng ya di Kolose 3 ayat 13. Berbunyi seperti ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, dia bilang, mengampuni atau memaafkan kamu. Kamu perbuat juga demikian. Nah, kenapa kita adik-adik semua harus memaafkan orang lain kalau ada orang lain yang meminta maaf kepada adik-adik? Karena Tuhan pun melakukan hal yang sama kita semua, sama adik-adik semua. Walaupun adik-adik suka ngambek, suka marah, suka kesel sama kakaknya, sama adiknya, atau sama orang tuanya. Disuruh makan gak mau, disuruh belajar gak mau, disuruh mandi males gitu kan. Akhirnya kesel gak mau maafin orang tersebut atau gak mau maafin mami papi atau mama papa. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang kita harus memaafkan orang lain. Kalau orang lainnya minta maaf, kita gak boleh benci, kita gak boleh kesel, kita harus maafin. Boleh sama-sama katakan sama-sama Kak Charles, maaf. Ya? Sekali lagi ya. Sama-sama katakan maaf. Nah, gitu dong. Jadi
Alkitab bilang, Tuhan pun juga melakukan hal yang sama kepada kita semua. Tuhan pun sudah mengampuni kita, sudah memaafkan kita, walaupun kita salah, walaupun kita suka kesel, walaupun kita suka benci, walaupun kita suka marah-marah, tapi Tuhan sudah memaafkan kita. Begitupun Tuhan ingin adik-adik semua memaafkan orang-orang di sekitar adik-adik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa sih untungnya memaafkan orang lain? Apa sih manfaatnya? Nah, jadi ada beberapa manfaatnya adik-adik yang hari ini Kak Charles akan bagikan. Kurang lebih ada 3 manfaat. Katakan 3. Ini jadi 6 ya? 3. Nah, ini baru benar. Yang pertama, keuntungan dari memaafkan itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Itu, kurang lebihnya seperti itu adik-adik. Yang pertama, kenapa kita harus memaafkan? Karena memaafkan itu bisa membuat hubungan kita jauh lebih panjang sama orang lain. Kalau misalnya kita sudah marah, benci, kita nggak mau maafin orang lain, ya sudah, berarti habis itu kita nggak temenan lagi sama dia. Kita nggak bisa main lagi sama dia karena kita kesel. Bahkan ketemu dia aja kita nggak mau, kita buang muka. Kan nggak enak adik-adik, bener nggak? Jadi keuntungan yang pertama, kalau misalnya kita mau maafin orang lain, hubungan kita jadi lebih panjang sama orang tersebut. Karena kita kan udah nggak kesel lagi sama dia, kita mau maafin dia, kita udah nggak benci lagi. Jadi kita masih bisa temenan sama dia, kita bisa main bareng, kita bisa jalan bareng, kita bisa ngobrol bareng deh. Jadi hubungan kita bisa panjang banget. Itu keuntungan yang pertama. Terus keuntungan yang kedua itu apa? Ada yang tahu nggak adik-adik? Bisa juga kayak gitu. Jadi keuntungan yang kedua adalah perasaan kita jadi lebih lega. Jadi kita lebih bersuka cita dan bahagia. Kan gak enak kan kalau misalnya kita lagi main terus ribut, terus marahan. Kan kita jadinya perasaan kita jadi gak enak, bener gak? Jadi gak lega, jadi gak seneng pastinya gitu kan. Nah, kalau kita maafin orang lain yang minta maaf, kita maafin, kita jadi perasaan kita lega, kita jadi gak kepikiran, kita di rumah jadi gak kesel bawaannya, jadi gak benci lagi. Tapi kalau kita maafin dia, kita maafin papi mami kita maafin kakak kita atau adik kita yang sudah gangguin kita misalnya, perasaan kita jadi kembali lega. Jadi kita bisa bahagia lagi, kita bisa happy lagi, dan hubungan kita tadi pun bisa kembali seperti normal lagi. Itu keuntungan yang kedua. Sekarang keuntungan yang berapa? Tadi 1, barusan 2. Berarti sekarang yang ketiga. Yang ketiga, memaafkan itu bisa membuat kita lebih sehat. Kenapa lebih sehat? Ayo. Nah, jadi kenapa memaafkan itu bisa lebih sehat? Karena Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur adik-adik. Jadi kalau misalnya kita nggak simpen rasa benci, kita nggak simpen rasa kesel, kita mau maafin orang lain, perasaan kita pun lega, kita pun bahagia, kita pun happy kembali, kita jadi lebih sehat adik-adik. Beda kalau misalnya kita suka marah-marah, kita suka benci, kita suka kesel sama orang lain, kita jadi seringkali malah suka sakit-sakitan adik-adik. Suka sakit kepala karena banyak pikiran, atau malah jadinya ceroboh melakukan banyak hal sehingga menyakiti diri kita sendiri. Nah, itu keuntungan yang ketiga. Jadi, memaafkan membuat kita lebih sehat adik-adik. Karena hati kita senang, hati kita gembira, dan hati kita pun bahagia sehingga kita menjadi lebih sehat, kita nggak banyak pikiran, kita nggak banyak benci, kita jadi lebih fresh mukanya. Itu 3 keuntungan dari memaafkan. Nah, jadi mulai hari ini, ayo adik-adik semua, kita sama-sama mau memaafkan dan mau mengampuni orang lain. Walaupun orang lain tersebut, walaupun kakak, adik, mama, papa, atau teman-teman kita sudah menyakiti kita, sudah nyebelin, sudah bikin kita kesel, sudah bikin kita marah, tapi kalau mereka minta maaf, kita pun mau memaafkan mereka supaya hubungan kita bisa terus panjang. Yang kedua, kita bisa lebih bahagia. Yang ketiga, kita pun sehat dan kuat. Nah, jadi mari sama-sama kita mau, Kak Charles mau, semua adik-adik mau saling memaafkan, mau saling mengampuni. Kalau begitu, yuk kita sama-sama
berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini atas firman Tuhan yang sudah dibagikan. Hari ini adik-adik semua mau belajar untuk saling memaafkan dan mengampuni. Karena kami percaya, adik-adik pun juga percaya bahwa memaafkan itu mempunyai banyak keuntungan. Salah satunya tadi hubungannya bisa jadi lebih panjang, terus adik-adik bisa lebih perasaannya lebih lega, lebih bahagia. Terus yang ketiga tadi jadi bisa lebih sehat. Nah, makanya hari ini adik-adik semua mau belajar untuk memaafkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pun sudah mengampuni kesalahan adik-adik semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini Kak Charles juga mau berdoa bagi adik-adik yang baru pertama kali mengikuti sekolah minggu atau Soter Skit online ini. Jadi bagi adik-adik yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita berdoa sama-sama. Ikutin doa Kak Charles ya. Boleh taruh tangan kanannya di dada. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat kematian-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanku. Dan hari ini saya hidup dan hidup dalam kelimpahan karena aku adalah anak kesayangan-Mu Tuhan. Amin. Oke. Dan hari ini Kak Charles pun juga mau berdoa berkat bagi adik-adik semua. Yuk, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan memberkati adik-adik dan keluarga di rumah dengan kesehatan, kepintaran, dan dengan keberhasilan. Adik-adik akan menjadi terang dan garam dimanapun adik-adik berada. Haleluya. Amin. Happy Sunday buat kita semua adik-adik. Sebelum kita selesaikan ibadah sekolah minggu hari ini, Kak Charles nih mau ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada kakak-kakak semua yang telah membantu Kak Charles di tempat ini adik-adik. Yuk mari kita ucapkan kata terima kasih. Boleh sekali lagi? Terima kasih. Nah, bagus itu. Yang pertama buat keluarga Mercy. Ada Kak Koko, ada Kak Sri, terus ada Kak Eta. Wow, bagus sekali tadi dramanya. Dan yang kedua, kita ngucapin terima kasih buat Kak KJ. Buat tadi Kak KJ bagiin opening dan ayat hafalannya. Jangan lupa dihafalin ya, kids. Dan yang ketiga, ada Kak Mita di multimedia. Terima kasih Kak Mita. Terus yang keempat, ada Kak Sharon. Kak Sharon tadi bagian apa? Yo. Bagian tentang persembahan sama pengumuman adik-adik. Jangan lupa diberikan persembahannya. Yang kelima, ada Kak Santi sebagai worship leader. Terima kasih Kak Santi. Terus yang keenam, ada Kak Eta lagi dan Kak Hans sebagai dancer. Thank you Kak Eta dan Kak Hans. Dan yang ketujuh, ada Kak Jones, Kak Alba, dan Kak Koko yang membantu kita rekaman hari ini. Thank you, terima kasih. Dan yang terakhir, kedelapan, ada Kak Lesti dan Bang Domu sebagai event organizer ibadah Soter Kids online hari ini.
Terima kasih semuanya. Boleh sekali lagi katakan bersama dengan Kak Charles, terima kasih. Nah, oke, hari ini ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik. Souters Kids, fun and connected. Dadah! Hai kids, aku hari ini mau kasih tahu kalian kalau kita ada ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Efesus 4 ayat 32. Aku bacain ya, nanti kalian hafalan juga ya kids, bisa direkam, bisa diupload ke Instagram. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi ya, pulang ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke, itu hafalan kita ya kids. Jangan lupa untuk dihafal dan boleh diupload ke Instagram. Thank you kids.